show Yeshua dan Isa adalah satu orang yang sama. Begitu. Saya tidak mempengaruhi orang. Saya tidak memberikan gambaran untuk mempengaruhi orang, tidak. Ini hanya paparan. Ketika diterima saya mengucapkan alhamdulillah. Tidak, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Karena yang penting saya sudah sampaikan paparan tersebut. Ya, kembali kepada para pemirsa yang disayangi dan diberkahi Allah, terutama akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahim. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama mencoba menanggapi ocehan dari Ustadz Kainama dan Ustadz Feliciao yang membangun satu argumentasi yang belum tentu argumentasi itu adalah sebuah kebenaran, yang mana kedua orang ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Nah, teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu kita mendengar satu berita yang mana melalui Kementerian Agama mereka telah mengesahkan atau telah memutuskan bahwa penggunaan Nabi Isa selama ini itu diganti menjadi Yesus Kristus. Begitu juga dengan kalender, biasanya di hari libur orang Kristen itu misalnya hari kenaikan Isa Al-Masih itu diganti menjadi hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang Ketika ada muslimin atau para ustadz, ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah tadi beritanya yang mana tadi melalui Kementerian Agama mereka telah memutuskan dan telah menetapkan bahwa penggunaan istilah Isa Al-Masih selama ini yang biasanya digunakan oleh orang Kristen di hari-hari libur, hari besar misalnya seperti hari kenaikan Isa Al-Masih, itu akan dirubah menjadi hari kenaikan Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, dan puji Tuhan apa yang kita sampaikan selama ini itu bisa diterima oleh Kementerian Agama, bahwa Yesus dan Isa itu tidak sama, Isa yang diyakini oleh saudara kita umat Muslim berbeda dengan Yesus Kristus yang diyakini oleh umat Kristen, dan puji Tuhan artinya bahwa kebenaran itu akan semakin terungkap, akan semakin nyata, dan sudah saatnya semua orang akan mengaku bahwa hanyalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Dia.
karena dia telah datang ke dunia untuk membawa kabar baik bagi kita yang berisi tentang keselamatan. Untuk siapa keselamatan itu? Untuk saya dan untuk saudara. Jadi marilah terima keselamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi Ustadz Kainama membangun satu argumentasi bersama dengan Ustadz Feliciau, yang belum tentu argumentasi mereka ini adalah sebuah kebenaran. Yang mana tadi Ustadz Kainama dia mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, ya, dan dia ngotot, ya, dan mengatakan bahwa terserah kalian deh mau terima atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Yang penting saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Walaupun misalnya Ustadz Kainama tidak punya data, ya. Begitu juga dengan Ustadz Feliciau yang mengklaim bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Lalu dia melakukan pendekatan dengan penggunaan bahasa. Di dalam bahasa Yunani katanya dia Yesus Kristus. Tetapi di dalam bahasa Arab itu dia berubah menjadi Isa atau Iso. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Feliciau, bahwa orang-orang Kristen di Syria itu, di Arab itu, mereka juga menggunakan istilah Isa atau Iso. Tetapi Isa yang mereka maksud di situ bukan Isa atau bukan sosok yang ada di dalam kitab sucinya Feliciau, ya, tetapi Isa atau Iso yang mereka sembah di situ adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Jadi harus kita bedakan, ya. Nama boleh sama tetapi pribadinya yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak setuju, ya, dengan pemahaman-pemahaman orang-orang ini? Ya, karena kita merasa bahwa tidak sama, ya, Yesus yang diyakini oleh orang Kristen ini tidak sama dengan Isa yang ada di dalam kitab suci saudara kita umat muslimin. Karena di situ sejarahnya berbeda, Bapak Ibu, ya. Sementara kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu dia lahir, ya, dia mati, dia disalib, ya, dia bangkit, dia naik ke surga. Sementara Isa di sana, dia lahir, dia tidak mati disalib, tetapi dia diangkat oleh Allah SWT. Jadi jelas berbeda. Nah, kemudian Isa di sana dia lahir di bawah pohon kurma, sementara Yesus Kristus yang kita yakini dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi jelas, ya, sangat berbeda bahwa Yesus Kristus yang kita yakini ini berbeda dengan Isa yang ada di dalam kitab suci saudara saya umat muslim. Jadi buat kita semuanya, kita terus bersyukur kepada Tuhan dengan mukjizat-mukjizat ini. Saya mau katakan ini adalah mukjizat, ya, bahwa sudah saatnya lah bangsa Indonesia ini harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.